Kalau alasannya daripada mubazir, sebenarnya ini adalah alasan yang sangat relatif. Istilah mubazir itu sendiri sebenarnya juga kurang tepat. Karena mubazir itu adalah isim fa'il, orang yang melakukannya. Kalau isim masdarnya adalah tabdzir. Dalam hal ini, memanfaatkan kulit dan yang lain-lainnya bukanlah sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Karena pada dasarnya menyembelih hewan kurban itu bukanlah bagaimana memanfaatkan daging atau kulit atau bagian-bagian tubuhnya. Yang inti dari menyembelih kurban itu sebenarnya adalah penyembelihannya. Di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika beliau menyembelih anaknya Ismail dan Allah ganti dengan seekor kambing, begitu disembelih maka tidak ada istilah memanfaatkan tubuh hewan itu. Bahkan beliau tidak membagi-bagikan kupon atau membagi-bagikan pada fakir miskin, apalagi yang namanya tadi memanfaatkan kulit dan sebagainya dengan alasan mubazir. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah sah dan sudah memenuhi ketentuan dan dijadikan sebagai rujukan oleh seluruh umat Islam di dunia bahwa orang yang pertama kali menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita tidak bicara tentang mubazir atau tidak mubazir. Nah, adapun kita dalam kerangka kita sebagai orang Indonesia, maka memang kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat pandai memanfaatkan tubuh hewan yang disembelih. Kalau kita bandingkan dengan kebiasaan orang-orang Arab, misalnya mereka menyembelih kambing, kebanyakan mereka hanya memanfaatkan dagingnya saja, yaitu bagian pahanya, entah itu depan atau belakang, dan sisanya kepala, kulit, buntut, kaki dan sebagainya memang sudah terbiasa mereka buang begitu saja. Nah, kita orang Indonesia terbiasa untuk memanfaatkan semuanya. Seekor sapi dari ujung paling depan sampai ujung paling belakang, semuanya tidak ada yang tersisa, habis dimakan. Hidungnya sapi itu jadi rujak cingur, lidahnya sapi menjadi makanan orang Padang, sate Padang. Bahkan buntutnya pun masih kita makan juga, termasuk kakinya yang terbiasa setiap hari dia menginjak kotorannya, itu pun masih kita makan. Bahkan jeroannya, tempat kantung kotorannya pun itu masih dimakan oleh bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang anti mubazir. Sementara orang-orang Arab, mereka tidak terbiasa memakan bagian-bagian tubuh seperti itu. Maka kalau kita katakan mubazir, buat ukuran orang Indonesia mungkin mubazir. Tetapi buat ukuran orang-orang Arab atau bangsa yang lain, yang mereka tidak terbiasa memakan itu semua, maka itu tidak termasuk mubazir. Oleh karena itu, kemubaziran di sini sifatnya sangat relatif. Nah, kalau kaitannya bahwa daripada mubazir, bolehkah panitia menjual? Ini menjadi sebuah masalah baru. Kenapa? Karena dalam hukum jual beli, yang boleh menjual hanyalah pemilik. Kalau orang tidak memiliki suatu benda, maka dia tidak boleh menjualnya. Permasalahannya adalah, apakah panitia itu pemilik hewan kurban atau bukan? Kalau dikatakan pemilik, apa dasarnya? Oh, karena sudah diberikan. Apakah pada saat seorang yang mau berkurban menyerahkan hewan kurban kepada panitia, itu maksudnya adalah dia memberikan hewan itu untuk dimiliki atau untuk tolong disembelihkan? Tentu jawabannya untuk tolong disembelihkan dan tolong dibagi. Karena panitia tidak pernah memilikinya, maka dia juga tidak punya hak untuk menjualnya. Kalau kita melihat ada mobil orang di parkiran di pinggir jalan, lantas kita jual kepada orang lain, tentu itu tidak boleh. Begitu juga halaman di samping rumah kita, tidak boleh kita jual. Kenapa? Karena punya orang. Tidak boleh punya orang kita jual. Oleh karena itu, hewan-hewan kurban itu bukan milik panitia. Itu adalah milik Allah. Oleh orang yang berkurban sudah diserahkan kepada Allah. Tugas dan batas wewenang panitia hanyalah menyembelih dan kemudian membagikan dan bukan menjualnya.